Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel YouTube Tumbuh Media yang budiman. Kali ini kita akan membahas terkait dengan peran fundamentalis parpol dan ketimpangan sosial. Nah, artinya pada momentum kali ini kita akan berbicara, ini bukan sebagai sentimentalisme semata, melainkan ini sebagai informasi dan edukasi terhadap politik dan ketimpangan di Indonesia yang sampai pada tahun 2022 saat ini belum terselesaikan. Oke, baik, kita akan berbicara mengenai masalah ketimpangan. Bahwa ketimpangan sampai saat ini masih menjadi salah satu persoalan yang utama di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca krisis ekonomi di tahun 1997 bahkan di 1998 cenderung stabil dan meningkat, tetapi ketimpangan yang ada belum dapat terselesaikan seiring berjalannya waktu dan juga bergantinya kepemimpinan negara. Dan di Indonesia sudah bergantinya 7 kalau tidak salah kepemimpinan negara yang sampai saat ini belum dapat menyelesaikan ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, riset yang dilakukan oleh Infid bahwa kesenjangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa tahun 1985 itu sebesar 54,4% sampai 45,6%. Sementara data tahun 2012 sebesar 57,6% sampai 42,4%. Artinya bahwa dalam hal ini tidak ada perubahan yang berarti dari dua wilayah tersebut. Tentunya masih ada ketimpangan yang terjadi di Indonesia di skala ketimpangan daerah. Baik, jadi ketimpangan ini menjadi isu yang paling utama, yang paling krusial, tetapi cenderung bergantinya waktu, bergantinya hari, kita cenderung lupa dengan yang namanya ketimpangan. Tetapi kita lebih melihat keberhasilan itu diukur dengan pertumbuhan. Memang sejatinya bahwa pertumbuhan ekonomi oleh pembangunan yang dilakukan tentu itu menjadi peningkatan pada produk domestik bruto suatu negara. Misalkan di daerah produk domestik bruto regional. Meskipun demikian meningkat, namun ketimpangan selalu melebar. Jurang kesenjangan sosial itu semakin melebar. Demikian juga jika kita melihat pada pembagian kawasan timur dan kawasan barat Indonesia dan kawasan lainnya hampir tidak mengalami perubahan dalam 12 tahun terakhir, yaitu sekitar 83% sampai 17%. Nah, dari sisi tata kelola pemerintahan yang sampai saat ini belum bisa mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi, ketimpangan juga belum bisa mendapat perhatian dari aktor-aktor lainnya seperti politik, seperti partai politik dan parlemen, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka masih melihat, jadi mereka masih melihat bahwa
ketimpangan itu masih menjadi isu yang nomor dua, sehingga masalah soal ketimpangan, masalah soal kesenjangan itu masih dikesampingkan ketimbang pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi. Itu menjadi isu yang nomor satu untuk disoroti, terkait dengan pengawasan anggaran dan lain sebagainya. Korupsi dan juga reformasi birokrasi itu menjadi perhatian yang sangat krusial yang dilaksanakan oleh parpol dan juga parlemen. Pada mestinya hakikatnya ketimpangan dan juga kesenjangan itu yang merupakan tugas dan peran parlemen dan juga parpol secara fundamentalis dalam menyongsong kesejahteraan masyarakat baik di seluruh Indonesia dan juga daerah. Oke, baik, bahwa melihat kondisi tersebut artinya bahwa parpol ini mestinya sebagai salah satu organisasi politik yang melakukan kontrol terhadap ketimpangan. Ya memang pada mestinya begitu. Tetapi karenanya partai politik sebagai aktor pembangunan dalam melihat persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan di Indonesia. Nah, ini menariknya lagi. Mengapa partai politik? Karena melalui partai politiklah aspirasi pemilih bisa diagregasi dalam bentuk kebijakan ketika mereka terpilih sebagai anggota parlemen. Nah, makanya partai politik itu mempunyai peran yang sangat signifikan, peran yang sangat penting untuk mengatasi kesenjangan sosial. Tetapi pasca reformasi, nilai-nilai parpol dalam mengatasi ketimpangan ini sudah terdegradasi, menurun, sebab parpol hanya menyoroti, sebab parpol dia menyampingkan isu ketimpangan ini nomor dua ketimbang pembangunan, pengawasan anggaran dan lain-lain itu menjadi hal yang paling utama. Nah, makanya ketimpangan-ketimpangan sosial itu tidak dapat teratasi. Justru kita melakukan riset lebih awal untuk melahirkan kebijakan dengan data-data yang kita temukan. Nah, kebijakan itu kemudian dapat diaplikasikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, atau dapat kita sebut dengan menyelesaikan ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi. Nah, tapi di sini dengan nilai-nilai parpol yang semakin terdegradasi, disinilah muncul asumsi publik dalam hal ini pembangunan ketimpangan tertuju pada eksekutif. Nah, ranking prestasi tidak diukur berdasarkan sejauh mana kinerja parpol dan juga parlementarian dalam mengaplikatifkan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi ketimpangan. Itu belum ada ya, tetapi bukan belum ada ya, tetapi menghilang memang ada. Itu sebagai tanggung jawab dalam platform partai politik yang tertuang dalam visi misi, tetapi sebagai peranan dan fungsi itu dikesampingkan sebagai isu nomor dua. Nah, sayangnya asumsi-asumsi publik menilai bahwa kebijakan berhasilnya pembangunan, berhasilnya pertumbuhan itu diukur dari eksekutif, padahal DPR yang punya peran sangat signifikan dalam mengatasi ketimpangan sosial. Misalkan serap aspirasi pemilih, kemudian diagregasikan di kebijakan-kebijakan pada sidang paripurna, membahas anggaran, kemudian mengatasi ketimpangan-ketimpangan dengan metode strategi yang dilakukan untuk menuntaskan garis kemiskinan yang ada di Indonesia maupun di daerah-daerah yang masih dibilang cukup mengalami ketimpangan yang signifikan. Nah, seiring perkembangan waktu dalam baik itu parlemen dan juga parpol hanya melakukan kontrol dan kebijakan itu hanya pada efektif dan efisiennya tata kelola pemerintahan.
Nah, ketimbang parpol punya peran dalam hal ketimpangan. Jadi parpol itu hanya mengawasi efisiensi dan efektivitas enggak yang dilakukan oleh pemerintah eksekutif. Padahal parpol dan juga parlemen, mereka punya suatu tanggung jawab, peranan dan fungsi dalam mengatasi kesenjangan. Sebab dua, eksekutif dan legislatif, ini merupakan satu yang melahirkan kebijakan kemudian disahkan oleh eksekutif, kemudian kebijakan itu dilaksanakan bersama. Tetapi ini kita melihat berita-berita yang beredar itu tuh banyak parpol yang mengkritik terkait dengan kebijakan-kebijakan kepala daerah, kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Padahal mereka punya tanggung jawab, mereka mengutuskan anggotanya ke parlemen untuk bagaimana menuntaskan garis kesenjangan yang semakin melebar. Nah, ini yang menjadi hal utama yang harus saya harap harus dilakukan oleh parpol, sehingga tidak dinilai itu parpol itu hadir sebagai tanam cepat panen cepat. Nah, sehingga dengan demikian parpol itu punya kerja-kerja kontinu yang akan mensejahterakan rakyat. Jadi menurut Badan Pusat Statistik itu pada bulan Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini rasio adalah sebesar 0,384. Angka ini meningkat 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio September 2021 yang sebesar 0,381. Namun tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Gini rasio pada bulan Maret 2021. Artinya bahwa di bulan Maret 2021 itu sebesar 0,384, sama juga dengan di bulan Maret 2022 dengan Gini rasio sebesar 0,384. Jadi di bulan Maret 2022 dengan 2021, bulan Maret 2021 itu sama ketimpangan pengeluaran diukur menggunakan Gini rasio, sehingga di sini tidak ada perubahan yang signifikan untuk mengatasi ketimpangan. Nah, memang bahwa meskipun Gini rasio ini artinya bahwa pertumbuhan ekonomi itu terdapat juga ketimpangan yang semakin naik. Artinya, jadi pertumbuhan ekonomi yang melalui pembangunan itu semakin naik yang diukur dengan produk domestik bruto, tetapi ketimpangan itu pun tidak dapat diselesaikan. Hanya persentase pun itu sedikit banget untuk menyelesaikan ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Jadi meskipun tingkat berdasarkan data statistik ya, meskipun tingkat kemiskinan dalam kategori tren menurun, jadi menurut data statistik pada Maret 2022 itu tingkat kemiskinan itu sebesar 9,54% dari semula 9,71% di bulan September 21. Jadi menurun. Nah, meskipun tingkat kemiskinan ini dalam kategori tren menurun, namun ambang batas garis kemiskinan Indonesia itu meningkat. Sering meningkatnya berbagai risiko perekonomian. Nah, menurut data yang dipublish oleh data pusat statistik itu, ambang batas garis kemiskinan pada Maret 2022 meningkat sebesar 4,0% menjadi Rp 505,469 rupiah
atau Rp505.469 dari sebelumnya, yakni Rp486.168 pada September 2021. Artinya bahwa hal ini menunjukkan bahwa fakta pembangunan dan pertumbuhan semakin maju, namun ketimpangan-ketimpangan itu belum dapat terselesaikan. Nah, dalam hal ini, sepanjang reformasi, parpol hanya melakukan konsolidasi dan pengawasan ketimbang mensponsori kesejahteraan. Padahal di seberang jalan yang lain, akumulasi kapitalis terus memperdalam jangkauannya dan memperluas ruangnya. Akumulasi kapitalis ini terus memproduksi pemiskinan, ketidaksetaraan, kehancuran ekologis, dan tergerusnya sumber daya bersama. Daya dorong ekspansi ekonomi itu diperkuat oleh kekuatan ekstra ekonomi lainnya yang terus menjadi bagian yang mengukuhkan dan memapankan dominasi dan eksploitasi itu. Artinya bahwa ini akibat-akibat dampak-dampak ini, sebab ini diperparah oleh absennya parpol dan juga parlemen dalam penggunaan politik yang radikal. Radikal ini jangan maknai lainnya, artinya politik yang dimaknai secara dalam. Dalam sebuah kerangka politik yang mampu melumpuhkan ekspansi corak produksi yang akumulatif, sebuah kerangka politik yang dapat menghentikan berbagai katastrofi dan kerusakan sosial ekologis, sebuah kerangka pengurusan politik yang mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat dan kesetaraan bagi masyarakat. Artinya bahwa dengan eksploitasi besaran-besaran yang terjadi, kehancuran-kehancuran ekologis yang terjadi, ini disebabkan karena absennya parpol dan parlemen dalam menggunakan politik radikal dengan sistem-sistem politik untuk mengatasi eksploitasi yang terjadi. Sebab parpol dan parlemen hadir untuk bagaimana mengawasi jalannya pemerintah. Oleh karena itu, karenanya pemerintah dan juga partai politik dan juga parlemen merupakan kesatuan yang utuh dalam menjalankan aktivitas-aktivitas politik. Ini kita sebut sebagai aktor-aktor politik yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Mungkin itu saja sebagai pengetahuan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.